Saudara, hari ini seluruh umat muslim di tanah air merayakan Idul Adha 1441 Hijriah. Sejumlah masjid di Jabodetabek melaksanakan salat Idul Adha dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya dengan mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Masih dalam masa pandemi COVID-19, sholat Idul Adha 1441 Hijriah dilaksanakan di Masjid Jami Al-Furqon, Komplek TVRI Pondok Melati berlangsung hikmat dan lancar sesuai protokol kesehatan. Semua jemaah yang masuk masjid terlebih dahulu diperiksa suhu tubuh dan wajib mencuci tangan. Di dalam masjid, jemaah juga menerapkan physical distancing atau menjaga jarak. Bahkan, biasanya usai sholat jemaah bersalam-salaman untuk saling memaafkan, kali ini dilakukan hanya dengan berdiri di tempatnya masing-masing. Sedangkan untuk pemotongan hewan kurban sendiri baru akan dilaksanakan esok hari mulai pukul 7 pagi. Melihat cukup banyaknya hewan kurban yang dipotong, yakni 24 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Sementara protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 juga diterapkan pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah di Masjid Al-Musinin Wahana Pondok Gede. Setiap jemaah yang mengikuti sholat Id wajib mengikuti protokol kesehatan tersebut, yaitu mengecek suhu badan sebelum memasuki lokasi pelaksanaan sholat Id, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak ketika sholat dilaksanakan. Masjid Al-Muhsinin, Perumahan Wahana Pondok Gede, sebagai salah satu penyelenggara sholat Id menerapkan protokol kesehatan kepada jemaahnya sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Panitia penyelenggara menyediakan hand sanitizer dan mengecek suhu badan semua jamaah ketika akan memasuki lokasi sholat. Panitia juga menghimbau kepada para jamaah untuk selalu memakai masker ketika sholat berlangsung, tidak membawa anak yang berusia di bawah 13 tahun, tidak mengizinkan jamaah yang sedang sakit untuk datang, dan menganjurkan orang tua berusia di atas 50 tahun untuk tetap berada di rumah dan tidak mengikuti sholat Id berjamaah. Masih dari Bekasi, Jawa Barat, Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta dan Asosiasi Himpunan dan Gabungan ALB Kadin DKI Jakarta Utara merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dengan berbagi daging kurban kepada sesama masyarakat yang kurang mampu. Walaupun kondisi pandemik, kita sebagai pengusaha itu adalah pejuang, sehingga walaupun kondisi apapun kita harus jalani dan harus berjuang terus, sehingga kondisi yang memprihatinkan akan cepat berlalu dan kita akan kembali kepada normal secara ekonomi maupun kehidupan kesehatan. Penyerahan hewan kurban akan dibagikan langsung ke tempat tinggal masyarakat penerima hewan kurban sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berdampak penyebaran COVID-19. Penyerahan hewan kurban terdiri dari 6 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Saudara, PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara memberikan kemudahan bagi pensiunan dalam pelayanan pembayaran pensiun. Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, Ihwan Sutardianta mengatakan, kerjasama antara PT Pos Indonesia Persero dan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara diharapkan pensiunan dapat memilih tempat pembayaran di kantor pos di seluruh Indonesia. Ihwan Sutardianta menambahkan, dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pensiunan dan ASN yang akan purna bakti, dengan cara menyediakan layanan pembayaran pensiun, menyediakan fasilitas kredit dengan bunga yang kompetitif, serta membantu pensiun dapat lebih mandiri. Untuk program simpan pinjam pensiun usaha Koperasi Nusantara, Pos akan memberikan bantuan kredit dengan mudah kepada para pensiunan PNS, TNI Polri, agar tetap produktif dan mandiri di masa pensiun. Saya pikir dengan adanya kolaborasi kita dengan Kopnus, dengan kita bentuknya Kopnus Pos ini merupakan sebuah kerjasama operasi bagaimana untuk mencapai target itu, untuk menambah populasi pensiunan di pos, untuk nantinya bahwa pensiunan ini ASN dan ABRI untuk bisa kembali lagi mengambil pensiunannya di pos gitu.
Melalui program simpan pensiun bersama Kopnus Pos, para calon pensiunan akan diberikan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai wirausaha seperti pertanian, perdagangan, perikanan, dan bidang jasa lainnya.